Shalom. Ini kuasa bahagia berkumpul bersama sampai sempurna. Tuhan Yesus pada Tuhan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, mari kita buka Al-Qur'an 1 Tesalonika ayat 5 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat yang 1 sampai 11. 1, 2, 3 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti mencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh binasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Dia bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, mereka sedang tidak hidup seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang hidup waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang mabuk adalah orang asing, mereka yang sadar, berbaju-baju dan berkobar pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita perlu ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya
kami tidak tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, menasihatilah seseorang, lakukannya dari hati membangunkan, seperti yang memang kamu lakukan. Ini Bartolomeus, Bella, Kendi, Christian, David, Tio, Twina, Yunuske, Florencia, Gedi, Helen, Jose, Itinanta, Elias, Marcos, Sagi, Margaret, Marcel, Matre, Yeskiel, Stefano. Oke. Saatnya jam ketiga dimulai. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang keberagaman yang ada di gereja kita masing-masing kan, dan juga tentang kitab yang kakak bagikan kan? Udah siap? Cepat berjalan sekarang. Selesaikan sekarang. Kalau menit lagi buat tunggu. Jika ada lagi bermasalah dengan renungan, bagi yang bermasalah silakan keluar. Oke, kita lanjut. Judul materi kita kali ini adalah berperan aktif mencegah kerusakan alam. Nah, apa itu berperan aktif? Apa itu berperan aktif? Ikut serta. Ikut ambil bagian dalam mencegah kerusakan alam itu. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, baca sama-sama. Mari bersama kita untuk memelihara alam ciptaan Tuhan, mengkaji untuk pemeliharaan alam Indonesia yang sudah berjalan selama ini, berperan aktif dalam memelihara alam Indonesia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Ada pepatah dari Indian Amerika mengatakan, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, namun kita meminjamnya dari anak cucu kita. Nah, menurut kalian, apa arti dari pepatah ini? Apa yang terlintas di dalam pikiran kalian tentang pepatah ini? Kita tidak mewarisi bumi dari nenek kita, namun kita meminjamkannya dari anak cucu kita. Apa artinya menurut kalian? Yang tunjuk tangan. Kita meninggali bumi saat ini karena peninggalan ataupun penjagaan yang dirawat juga dari nenek moyang kita. Oke. Siapa lagi? Margaret? Kayak nenek moyang kita itu memberikan alam itu untuk kita jaga dan lindungi.
Dan baru siapa lagi? Saya dari kalau memahami itu bahwa kalau bumi ini kita cuma sementara kan, jadi ada cucu kita nanti yang melanjutkan dia di bumi ini. Iya. Baru siapa lagi? Yang di samping Yeskiel? Marcel Kak. Marcel. Apa tadi? Tadi kan 7 tahun. Karena kita meminjam bumi dari Yesus kita ini dan menjadi Apa? karena kita meminjam bumi dari anak kita. Karena bumi ini akan menjadi Ya, jadi makna dari kalimat dari pepatah ini bahwa bumi ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita nanti, yang berarti kita juga berperan ikut andil dalam memelihara alam ini agar tidak rusak, dan ketika nanti rusak siapa yang menderita? Kita juga. Jadi kita juga harus ikut berperan dalam menjaga alam sekitar. Nah, kita masuk dalam kondisi alam Indonesia. Nah, yang pertama, bagaimana kondisi alam Indonesia saat ini? buruk. Ada yang buruk, ada yang banyak sampah. Apalagi bagaimana keadaan alam Indonesia ini dari pandangan kalian? Ada yang tidak terawat baru, ada yang rusak baru, Gunung sampah. banyak gunung sampah baru, banyak pohon-pohon baru. Iya. Dari sisi negatifnya juga kita bisa melihat bahwa kondisi alam Indonesia ini sudah banyak yang rusak, sudah banyak sampah yang berada di lingkungan alam kita ini. Namun ada juga yang indah dan ada juga yang terawat. Tidak semuanya alam Indonesia itu buruk. Nah, dari letak geografisnya Indonesia adalah negara yang banyak keistimewaan. Keistimewaan dalam hal apa? Dari sudut flora Indonesia. Tahu flora apa? Nah, apa saja flora yang ada di Indonesia? Apa flora yang ada di Indonesia? Bunga rafflesia baru? Bangkai. Bangkai, baru apa lagi? Bunga ayam. Ayam, apa lagi? Dan lain-lain. Di lingkungan sekolah ini apa saja flora yang ada? Pohon, apa lagi? Merah. Rumput. Merah. Tapi kalian tahu punya flora yang ada di lingkungan sekolah ini? Rawat. Jadi Pak. Bawangnya satu kali siram. dari sudut fauna Indonesia, apa fauna? Apa saja fauna yang ada di Indonesia? Itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia kaya akan flora dan fauna. Coba baca kolam. Yes, baca. Di sisi lain, Indonesia juga tidak ditimpa bencana karena banyaknya jumlah gunung berapi dan posisi pulau serta kepulauan Indonesia yang terletak di antara 3 lempengan bumi, yaitu di Australia, dari selatan ke Eurasia, dari utara dan Pasifik dari timur. Namun bencana alam karena ulah manusia pun cukup sering terjadi. Iya. Indonesia juga sering ditimpa bencana alam seperti gunung berapi, tsunami, ada juga gempa bumi, kan? Tetapi selain dari bencana alam ini, di Indonesia juga sering kena bencana alam akibat dari ulah manusia, misalnya seperti banjir, tanah longsor karena kemunculan hutan, pemanasan global. Nah, coba buka Kejadian 2 ayat 15. Buka kalian Kejadian 2 ayat 15. Ayat yang baca satu orang. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Ada yang bisa memberikan pendapat tentang nas Alkitab ini? Berikan pendapat. Tuhan Allah mengambil manusia. Manusia berarti siapa? Kita. Untuk menempatkannya dalam Taman Eden, yang berarti di alam ini. Tuhan menempatkan kita manusia di Indonesia ini untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa maknanya? Kita di dunia ini untuk memelihara alam ini. Memelihara alam ini. Baru siapa lagi? Tuhan menempatkan kita di bumi ini untuk memelihara, menjaga dan merawat semua yang ada di ciptaan Tuhan. Ada yang di belakang? Cewek yang apa deh? Ada tunjukkan. Ada lagi yang bisa menambahi? Iya. Tuhan Allah menempatkan kita di Indonesia, itu khususnya di tanah harum ini, untuk menjaga alam, untuk menghindari alam dari segala bencana-bencana alam yang disebabkan oleh manusia, untuk dijaga, dirawat, dikelola, dan dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang bisa kita pergunakan nantinya. Nah, apa sih tanggung jawab manusia yang untuk memelihara alam? Seperti apa tanggung jawab manusia? Yang pertama, coba baca. Melakukan usaha bersama untuk menjaga alam serta hidup. Melakukan usaha bersama untuk menjaga alam serta isinya. Seperti apa sih contohnya ini? Pepohonan. Seperti apa? Gotong royong reboisasi. Gotong royong reboisasi. Apalagi? Ada yang di belakang? Gotong royong mengumpulkan sampah, membersihkan Sampah, selokan, gotong royong reboisasi. Iya. Melakukan usaha bersama, yang berarti usaha untuk dilakukan ini bersama-sama untuk menjaga alam serta isinya. Usaha bersama berarti ini adalah tugas bersama, tidak tugas satu orang saja, yang berarti setiap manusia pribadi lepas pribadi harus berperan aktif dalam menjaga alam serta isinya. Nah, yang kedua, menjaga satu orang, menciptakan perasaan sepenanggungan bersama alam dan makhluk hidup. nah seperti apa perasaan sepenanggungan? Oh, kita bertanggung jawab dalam merawat lingkungan kita. Bertanggung jawab dalam merawat lingkungan kita. Baru ada lagi? Memiliki perasaan dan tanggung jawab saat merawat dan menjaga makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Baru ada lagi? Karena kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga alam. Kewajiban bersama. Baru siapa lagi? Dari saat menjaga lingkungan dan makhluk hidup. Anggarin? Kalau kita menjaga lingkungan itu kita harus dengan sebelum mati juga nggak kayak malah saya hobi. Menciptakan perasaan sepenanggungan, berarti ketika alam ini sakit, kita juga merasakan, kita juga yang menderita. Ketika pohon-pohon ditebang, tanah longsor, banjir, siapa yang menderita? Kita. Tetapi ketika alam itu indah, kita juga merasakan keindahan yang dimiliki oleh alam tersebut. Kita dapat melihat pemandangannya, kita dapat berfoto, bisa melakukan kunjungan ke sana, kan? Nah, yang ketiga, baca satu orang. Menyayangi makhluk hidup tanpa mengharapkan imbalan. Menyayangi makhluk hidup tanpa mengharapkan imbalan. Apa makna dari kalimat tersebut? Menyayangi makhluk itu sama seperti kita harus menyayangi diri kita sendiri, itu juga termasuk makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan sama dengan kita. Baru ada lagi yang menambahin? Menyayangi makhluk hidup tanpa mengharapkan imbalan seperti ini. Ketika kalian mengambil sampah yang kalian lihat, kalian buang ke tempat sampah, kalian membuang sampah yang mengambil sampah ini tidak mengharapkan untuk dipuji orang, tidak mengharapkan untuk dilihat orang, tetapi kita mengambil sampah ini karena kesadaran yang kita miliki untuk menjaga alam ini. Yang berarti kita tidak mengharapkan imbalan yang sangat untuk dilihat orang, untuk dipuji orang agar kita mengambil sampah, tetapi kita menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Nah, yang keempat,
Bacakan satu orang. Menghormati alam dan kehidupannya secara keseluruhan. Menghormati alam. Seperti apa menghormati alam? Tidak merusaknya. Apalagi? Seperti apa? Merawat. Baru mencintai alam. Baru dia menghormati alam dan kehidupannya secara keseluruhan. Berarti kita juga harus menghargai alam itu, baik dalam alam seperti apa, baik di lingkungan sekolah kita ini, di lingkungan rumah, bahkan di lingkungan yang lebih besarnya lagi, seperti keindahan-keindahan alam yang pernah kalian kunjungi. Yang berarti kalian harus menghormatinya tanpa membuang sampah sembarangan di tempat tersebut agar alam tersebut tetap terjaga. Nah, yang kelima, tidak merugikan alam sebagai wujud kewajiban moral dan pertanggungjawaban terhadap alam. Tidak merugikan dalam sebagai wujud kewajiban, yang berarti menjaga alam adalah kewajiban. Kewajiban berarti hal yang wajib dilaksanakan, kewajiban. Dan pertanggungjawaban terhadap alam itu adalah bukti kewajiban kita dan pertanggungjawaban kita kepada alam, bukan hanya terhadap alam, terhadap anak cucu kita nanti. Ketika alam kita ini terjaga, siapa yang bahagia juga? Anak cucu kita nanti tidak akan menderita karena alam Indonesia masih terjaga. Lalu kenapa ada orang yang lebih memilih untuk memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan kepentingan orang banyak? Karena dia tergoda dengan hal duniawi. Apa? Karena dia tergoda dengan hal duniawi. Tergoda akan hal duniawi, seperti misalnya kayak berburu lah kita kak. Sedangkan peraturan pemerintah dilarang berburu, terutama hewan-hewan langka. Yang kita buru hewan langka kita tadi kak. Lalu kita silakan untuk mendapat keuntungan kita sendiri juga. Iya, betul. Ada lagi yang memberikan jawaban? Karena kunci yang merasa tidak memiliki di bidang itu. Misalnya kayak isolasi, kayak ada satu orang yang kayak merasa ini masuk jadi harus berusia juga, satu orang yang kayak akan cuma duduk terus pulang gitu. Jadi berbeda tuh karena punya perasaan yang memiliki. Ada lagi? Oke, berarti karena manusia itu lebih memikirkan hal duniawi, tidak memikirkan masa depannya nanti. Bagaimana ketika mereka memburu hewan-hewan langka ini, mereka tidak tahu ini akan musnah. Jadi anak cucu kita tidak dapat melihat hewan seperti apa wujud hewan langka ini. Jadi mereka memikirkan bagaimana mendapatkan uang, tidak memikirkan masa depannya lagi. Yang kedua karena mereka apa tadi dek? Tidak punya rasa Memiliki rasa memiliki. Berarti mereka merasa bahwa mereka itu adalah milikku. Seperti itu. Jadi tidak ada rasa memiliki, berarti mereka merasa bahwa itu bukan hanya tanggung jawab dirinya saja, tetapi itu juga bisa jadi tanggung jawab orang. Kenapa harus aku? Seperti itu kan? Yang kedua karena manusia tidak memiliki kesadaran yang dimiliki manusia. Mereka tidak memiliki kesadaran diri untuk memikirkan masa depan. Mereka tidak memikirkan bagaimana efek yang dapat terjadi ketika mereka melakukan hal tersebut. Nah, di balik semua itu, berarti manusia memiliki sifat yang egois, tidak mau disalahkan, merasa paling benar. Nah, sama dengan alam. Bagaimana jadinya ketika manusia ini lebih egois, lebih banyak lagi manusia-manusia egois, tidak bisa menjaga alam ini. Alam akan menjadi hancur, rusak, menyebabkan polusi, banjir, gersang, masih banyak lagi dampak-dampak negatif yang terjadi ketika alam itu rusak. Nah, selanjutnya kita akan membentuk dalam bentuk kelompok. Terdiri dari 5 orang per kelompok. Di sini berapa orang? 30. Nah, 30, berarti 7 kelompok. 5 orang per kelompok.
Sekretaris mana angkat tangannya? Perhatikan dan catat. Oke? Berperan aktif itu apa? Berperan aktif. Apa lagi? Partisipasi. Nah, tugas kali ini adalah melakukan aksi nyata atau melakukan kerja nyata untuk mencegah kerusakan alam. Misalnya, melakukan aksi nyata untuk mencegah kerusakan alam. Oke, misalnya itu seperti mengurangi sampah plastik. Misalnya bukan berarti yang harus kalian kerjakan. Misalnya mengurangi sampah plastik, contohnya mendaur ulang. Baru, misalnya lagi SMA Negeri 1 Pulau lagi bebas dari sampah. Berarti kalian harus melakukan aksi nyata kalian. Bagaimana kalian membersihkan sekolah itu? Ya, di dalam bentuk video minimal 5 menit. 5 menit kan Pak? 4,5 menit. Berarti ini dimulai dari videonya sekarang. Berarti sekarang kalian melakukan pelaksanaan, tentukan apa yang mau kalian kerjakan. Oke? Tentukan aksi nyata apa yang bisa kalian lakukan. Baru ini dilakukan selama 2 minggu. Berarti selama 2 minggu ini videonya harus ada sampai 4 kali. 4 kali. Di pertama, di 2, hari ketiga, hari keempat. Ini harus ada 4 kali perlakuan. Oke? 4 kali di dalam 2 minggu ini. Terserah apa aksinya kalian. Tentukan sekarang kalian menentukan. Mengambil sampah. Berarti kalian menjaga, berarti topik kalian SMA Negeri 1 bersih dari sampah. Berarti selama 2 minggu itu SMA Negeri 1 selesai nggak ada sampah, berarti kalian yang membersihkan. Berarti kalian yang menjaga SMA 1 ini selama hidup kalian. Bisa di luar. Bisa di luar. Kalau kalian membersihkan belajar, berkaitan terus untuk bersemangat, bergairah untuk belajar, untuk terus meningkatkan masa depan kami. Apa yang kami rindukan kami boleh capai. Secara khusus hari ini kami berdoa buat teman kami Dio di bulan tahun yang ke-16, memberikan dia kesehatan, memberikan dia kebaikan, masa depan itu Tuhan berkati Allah, berkati orang tuanya, terus orang tuanya pun menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biar juga Dio terus mengasihi Tuhan. Terpuji namamu, kami akhiri pembelajaran kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.